Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back everyone. In this video, I will explain how to use the Excel formula in statistics as a task for my beloved lecturer, Mr. Ari. But before any further ado, let me introduce myself. My name is Wulan Rahmawati. I am a third semester student in English Education Class A3, Muhammadiyah University, Tangerang. So to understand the material, keep watching this video and hope you guys enjoy. Oke, di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya membuat random data. Nah, sebenarnya random data itu apa sih? Random data itu kayak data acak. Biasanya ini membantu para guru untuk membuat soal yang akan diberikan kepada siswanya. Nah, caranya gimana sih untuk membuat random data? Nah, caranya kita bisa menggunakan rumus Excel seperti ini, sama dengan len buka kurung enter. Nah, kalau ini bentuknya desimal ya. Terus untuk misalnya kita butuhnya 100 data nih. Nah, kita bisa gunakan kita blok aja nih. Kita tarik misalnya kita butuh 100 data, berarti kita tarik 10 baris sama 10 kolom. Nah, apakah ini udah 100 data? Nah, untuk mengetahuinya caranya gampang banget. Kita bisa kayak langsung blok aja seperti ini. Nah, nanti dia kayak langsung ke count otomatis nih. Count 100. Nah, ini maksudnya ada 100 data. Cuman kalau misalnya kita ingin menggunakan rumus Excel, itu juga bisa. Caranya gampang. Caranya yaitu kita mulai dengan sama dengan, terus kita tulis count, buka kurung, terus kita blok deh semua datanya. Setelah itu enter. Nah, langsung tuh otomatis ke count ada 100 data semuanya ini. Langsung hitung otomatis. Misal kita hapus nih 10. Nah, ini udah jadi 90 data. Seperti itu. Cuman, ini kan kayak masih terikat sama rumus Excel-nya ya. Jadi kita perlu banget buat ngekopas dulu biar rumusnya ini hilang. Tujuannya apa sih? Biasanya kalau kayak gini biar kita nggak ketahuan kalau misalnya kita bikin data random kayak gitu. Caranya gampang buat menghapus rumus Excel-nya. Kita blok dulu. Setelah itu kita copy. Nah, kita klik kanan, pilih menu paste spesial, habis itu yang ini. Paste value. Nah, di sini udah benar-benar nggak ada data rumus dari Excel-nya. Kita bandingin ya sama yang kita sebelum copy itu tadi. Nih, dia masih keikat sama rumus Excel-nya. Kalau yang setelah kita paste tadi ini udah benar-benar nggak ada rumus Excel-nya. Terus ini juga, jadi kita kalau misalnya ini tuh bakalan berubah-berubah terus nih kalau misalnya ituan kalau kita nggak kopas dulu. Nah, kalau di sini kita ini udah nggak bakalan berubah lagi, jadi kita pindahin dulu aja dulu. Gitu. Sini biar lebih gampang ya. Nah, cuman ini kan bentukannya datanya desimal ya. Kita juga bisa tuh kayak bikin random datanya yang biasa, yang normal, angka normal. Caranya hampir sama, serupa tapi tak sama. Oke, caranya yaitu sama dengan range between. Misal kita pengen datanya itu antara nilai 30 sampai 100. Jadi kita tulis aja 30 titik koma 100. Enter. Nah, untuk bikin 100 data misal, kita tinggal tarik aja nih. 10 baris dan 10 kolom. Nah, jadi kita bisa lihat ada berapa data, itu ada 100 data ya. Kita bisa pakai rumus
Excelnya aja nih. Count, kita kurung, kita blok semuanya, enter. Ada 100 data. Nah, biar ininya datanya nggak berubah-ubah dan terus nggak terikat sama rumus Excelnya, jangan lupa di paste spesial. Paste, benar. Spesial, oke. Kita pindahin di sini biar gampang. Nah, setelah ini udah nggak keikat sama rumus Excelnya ya, guys. Setelah itu, apalagi sih yang kita butuhin? Yang kita bisa cari menggunakan Excel tanpa harus ngitung manual selain banyaknya data. Hilang lagi rumusnya. Nah, kita bisa cari nilai maksimal dari data tersebut. Nilai tertinggi, nilai terendah, modus, rata-rata, median, sama standar deviasi. Nah, penting banget sih menurut saya untuk mempelajari statistika ini. Soalnya ini lebih akurat, ya, lebih cepat, ya, kayak gitu. Terus untuk gimana caranya untuk mencari nilai tertingginya? Caranya sama dengan max. Jangan lupa buka kurung, kita blok seluruh datanya. Setelah itu, bentar. Kesalahan teknis. Ulangin ya. Kita blok. Terus kita enter. Ya, nilai tertingginya 100. Pasti ya, soalnya tadi range size-nya ini tadi kan 30 sampai 100. Nih, nilai tertingginya. Terus nilai terendahnya ada berapa? Nilai terendahnya berapa dari data ini? Kita bisa menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, terus kita blok seluruh datanya, terus kita enter. Nah, untuk nilai paling rendahnya ada nilai 32. Nah, terus untuk rumus modus. Gimana caranya menggunakan modus, mencari modus menggunakan rumus Excel? Tapi sebelum itu modus apa sih? Modus itu data yang sering muncul, yang memiliki frequensi tertinggi di data ini. Rumusnya untuk mencari modus sama dengan mod, buka kurung, terus kita blok seluruh datanya, setelah itu kita enter. Nah, jadi untuk frekuensi tertingginya itu ada data 58. Terus untuk mencari rata-ratanya, untuk mencari rata-rata dari data ini, kita bisa menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan average, buka kurung, jangan lupa, terus kita blok seluruh data, terus kita tinggal enter. Nah, untuk rata-rata data ini ada 63,93. Terus untuk median itu nilai tengah atau kuartil 2 dari data di statistika. Jadi kalau untuk mencari nilai median itu rumusnya sama dengan median. Jangan lupa buka kurung, kita blok seluruh data, terus enter. Mediannya atau nilai tengahnya adalah 60. Kemudian yang terakhir standar deviasi. Standar deviasi ini tuh sebenarnya buat apa sih? Jadi tuh standar deviasi ini digunakan untuk mengetahui keragaman data. Jadi standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, maka semakin lebih lebar rentan variasi datanya. Terus untuk mencari standar deviasi menggunakan rumus Excel itu caranya sama dengan st def buka kurung, tablo, kemudian enter. Nah, sini diketahui standar deviasinya adalah 18,84. Terhitung kecil ya, berarti ini mendekati rata-rata kayak gitu. Nah, kemudian
Oke, kayaknya cukup sekian yang dapat saya berikan tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.